Tadi ada koreksi sedikit, lulusan tahun 2004 itu biasanya saya pakai kalau ketemu sama dokter-dokter muda, ditanya lulusan tahun berapa? 2004, saya bilang begitu. Tapi aslinya 94, Dok. Ya. Adalah dua forum internasional yang paling bergengsi atau yang paling besar yang menyajikan mengenai forum mutu pelayanan kesehatan. Saya akan membawakan pertama apa itu forum internasional baik di ISKWA maupun di BMJ. Kemudian yang kedua mengenai teknik menyusun presentasi oral dan presentasi poster. Lalu yang ketiga apa manfaatnya untuk menyajikan presentasi. Saya senang sekali karena presentasi ini menjadi satu bagian dari sebuah sesi yang menyatukan. Kalau ini adalah presentasi mengenai upaya mempublikasikan upaya peningkatan mutu. Tapi nanti Dr. Sasi dan Dr. Ari juga menyajikan bagaimana membuat polisi brief ya, itu untuk teman-teman di Dinas Kesehatan, tapi juga bagaimana membuat penelitian ya, penelitian tentang upaya peningkatan mutu ya. Tapi jangan dibayangkan penelitiannya itu penelitian yang level S2 atau S3, tesis, disertasi, tidak ya. Nanti Bapak Ibu saya tampilkan penelitian-penelitian yang masuk kategori pemenang di forum internasional. Kalau dibaca, loh kok judulnya sederhana ya? Atau mungkin ada yang bilang, gitu aja kok menang gitu ya. Nah, cuman sayangnya, gitu aja itu juga susah ya. Susah kalau tidak dikerjakan. Baik, Bapak Ibu, yang pertama mengenai ISKWA Conference dan forum BMJ. Ya. Ini adalah forum mutu internasional, dua hal ya. Yang dari British Medical Journal, itu nama forumnya adalah, International Forum on Quality and Safety in Healthcare. Saya tidak mempromosikan, ya, saya tidak dapat fee dari mereka, tetapi saya memang menganjurkan kalau Bapak Ibu ingin ikut forum internasional, pilihlah dua di antara forum ini, atau dua-duanya juga boleh, ya, apalagi kalau mengajak saya juga lebih baik lagi, gitu. Nah, kalau untuk forumnya BMJ, British Medical Journal, itu akan dilaksanakan April tahun depan di Paris ya. Bapak Ibu bisa cek di websitenya ini internationalforum.bmj.com ya. Lalu yang kedua itu diselenggarakan oleh ini ISKWA ya. ISKWA mengadakan International Society for Quality in Healthcare International Conference. Ini sudah ke-31 kalinya diselenggarakan. Kami dari IHKN itu menginduk ke ISKWA ini sebenarnya, ke ISKWA. Nah, itu akan diadakan bulan Oktober 2014 di Rio de Janeiro. Nah, pokoknya di Brazil ya. Yang penggemar bola silakan nanti nonton bola, jangan pulang-pulang, nunggu ini dulu baru pulang begitu ya. Jadi satu kali jalan ya. Karena Piala Dunia kata Dr. Prihadi nih jagoan main bola itu di Brazil ya. Ini alamatnya. Ini dua forum ini yang kami sarankan kalau Bapak Ibu setelah ikut forum nasional seperti ini ingin pergi ke forum internasional. Tapi mungkin di antara ini sebelumnya itu juga ada forum regional. Nah, kalau forum regional ada dua. Satu ada di tingkat Asia, itu namanya ASQA, ASQUA ya, ASEAN Society for Quality in Healthcare. Tapi saya belum dapat informasi tahun depan akan diselenggarakan di mana. Ya. Kalau regional yang berikutnya ada di Australia, itu selalu di Australia atau di New Zealand, itu Asia Pasifik, ya Asia Pasifik itu silahkan untuk diikuti. Ya. Baik, nah saya ingin membahas mengenai bayangan siapa saja yang menjadi pembicara, siapa saja yang menjadi peserta, negaranya mana saja, ya baik dari ISKWA tahun 2013 kemarin, maupun dari BMJ tahun 2013 kemarin. Kalau di BMJ tahun lalu itu di London, ya BMJ tahun lalu di London itu April juga, itu diikuti 2.100 peserta, ya, jadi kurang lebih sekitar 10 kali dari jumlah peserta kita hari ini ya. Kemudian diikuti 80 negara, pembicaranya kalau dihitung mulai dari pembicara yang diundang, keynote, kemudian pembicara poster itu mungkin bisa sampai 1.000 orang pembicaranya. Nah, kalau di ISKWA tahun 2013 kemarin itu diselenggarakan di Edinburgh, Skotlandia. Itu diikuti oleh 1.250 peserta
73 negara, ya pembicaranya mungkin juga hampir sekitar 600-an pembicara, termasuk pembicara dalam bentuk poster. Nah, itu kondisinya di level internasional, termasuk salah satu pembicaranya ini adalah mantan dari Presiden IHI, ya, Institute for Healthcare Improvement, ya. Dia yang termasuk menulis buku mengenai to err is human, ya, dimana katanya di Amerika saja itu seperti setiap 3 hari sekali jatuh pesawat jumbo jet, seperti, ya, kasus kematian di rumah sakit karena medical error itu jumlahnya seperti 3 hari sekali jatuh jumbo jet. Kemarin topan di Filipina, ya, yang meninggal berapa 1.000 orangan, itu udah heboh sekali, ya. Ternyata di rumah sakit yang meninggal lebih banyak lagi, ya. Itu di Amerika. Kalau di Amerika, nah ini pembicara internasional. Bagaimana kalau di Indonesia, di kita, ya? Pada waktu saya ikut di BMJ tahun 2013, ya, April kemarin, itu yang dari Indonesia sendirian. Ya, celingak-celinguk, ya. Banyak teman-teman dari Jepang, tapi mereka ngelompok sendiri begitu. Dari Korea juga banyak, Thailand juga banyak begitu. Saya sendirian, untang-lantung sana kemari gitu, ya, cari teman sendiri begitu. Ini. Nah, ISQA kemarin di Edinburgh cukup bagus, ya, peserta dari Indonesia cukup banyak, tetapi yang jadi peserta itu ada 4 pembicara, ya. 1 pembicara poster, 1 pembicara dalam bentuk presentasi 5 menit, dan ada 2 pembicara dalam bentuk presentasi 15 menit, yaitu sebenarnya jenjangnya begitu, ya. Jadi ada 4 pembicara, itu sudah bagus sekali. Ya, saya ingat dulu di Rumah Sakit Persahabatan juga pernah mengirim pembicara, ya, untuk 15 minutes presentation. Nah, ini yang saya merasa agak sedih karena kayak di pertemuan ISQA itu sebelum-sebelumnya itu teman-teman dari KARS nggak ikut, ya, dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit nggak ikut. Padahal di sana kita ketemu dengan Malaysia, serombongan orang KARS-nya Malaysia datang. Terus Thailand juga serombongan orang Thailandnya datang. Mereka ngomong ada yang senior, ada yang juniornya. Terus dia tanya, dari mana? Indonesia. Mana orang KARS-nya? Saya. Mana orang mutunya? Saya. Mana orangnya? Saya, begitu. Saya lagi begitu, ya. Nah, itu saya kalau pulang dari sana ingin mengajak teman-teman pergi ke sana untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih ada begitu, ya. Nah, soalnya pada waktu mereka presentasi mengenai akreditasi, ya, di seluruh dunia misalnya, ya, Indonesia lewat begitu. Jaringan mutu di dunia, Amerika ini segala macam, Indonesia lewat lagi begitu, ya. Vietnam disebut, ya, Myanmar disebut, Indonesia lewat begitu. Karena nggak tahu informasinya. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu sebagai kontributor atau juga bisa membawa pengalaman Bapak Ibu bekerja di rumah sakit, meningkatkan mutu ke dalam forum internasional. Nah, ini adalah level, ya, kalau saya berikan istilah level pembicara, ini level pembicara. Yang paling tinggi dulu atau paling rendah dulu? Yang paling gampang dulu, ya, yang paling gampang dulu ini presentasi poster, ya. Presentasi poster seperti kita punya 6 ini presentasi poster. Saya baru saja minta dari Rumah Sakit Antam Medika untuk membawa posternya yang kemarin disajikan di pertemuan ISQA, ya, seperti supaya Bapak Ibu bisa tahu, ya. Nah, itu posternya disusun dengan baik karena itu mewakili kita. Itu biasanya kita kirim abstrak, kemudian nanti dipilih paling minimal itu dipilih sebagai poster presentation, ya. Posternya kita tempel, pada waktu break seperti tadi harusnya kita berdiri di sebelah posternya. Siapa tahu ada yang tanya-tanya, ya. Kalau nggak ada yang tanya-tanya, kita ngajak orang, ini bagus loh, ini bagus loh. Yang kedua, kalau posternya dianggap baik, di mana harus disampaikan lebih detail secara lisan, maka ada yang kita sebut sebagai presentasi 5 menit, ya, 5 menit, ya. Maaf, ini menitnya hilang. Presentasi 5 menit. Itu biasanya jejer seperti ini, ada 4 pembicara, 5 pembicara, kadang-kadang pasti dicampur, ya. Saya presentasi temennya dari NICE-nya Inggris begitu. Jadi wah, udah sangat expert tentang mutu, saya baru masuk tentang mutu.
sama-sama satu meja misalnya. Presentasi 5 menit, kemudian nanti dilanjutkan dengan presentasi tanya jawab ya. Jadi kalau saya berempat presentasi masing-masing 5 menit, 20 menit, kemudian nanti ada diskusi 10 menit ya. Kalau lagi apes 10 menit itu pertanyaannya ke kita semua begitu ya. Jadi biasanya kita juga harus menyiapkan detail-detailnya ya. Apalagi kalau bahasa Inggrisnya masih seperti saya harus ada KPA-nya gitu ya. Saya sudah buat kira-kira pertanyaan ini saya sudah punya jawabannya begitu. Nah, kalau 15 menit, kita bisa presentasi lebih terstruktur, mulai dari latar belakang, tujuan, metode, hasilnya, kemudian pembahasan. Persis pada waktu kalau ada yang ujian skripsi atau tesis ya seperti itulah 15 menit. Ya. Nah ini presentasi oral untuk 15 menit. Kalau semakin sering bicara, diundang di konferensi A, konferensi B, konferensi C, namanya sudah berkibar, nah Bapak Ibu nggak usah kirim abstrak, ya nggak usah ngirim abstrak untuk ini. Kalau ini kan 1, 2, 3 itu kita ngirim abstrak, kemudian dipilih. Tapi kalau sudah terkenal tidak usah ngirim abstrak tapi sudah diundang gitu. Saya mengundang dokter A, misalnya dokter B atau suster A, suster B untuk bicara mengenai ini gitu, diundang oleh panitia ya. Tapi yang paling tinggi itu adalah yang keynote speaker ya. Keynote speaker itu sudah sebagai undangan, tapi undangan yang terhormat lah begitu. Sesinya sesi pleno yang utama, kemudian juga topik yang dibahas itu biasanya bisa memayungi topik-topik di bawahnya. Nah, salah satunya kemarin di ISKUA kemarin ini mengundang ini Atul Gawande ya. Ada yang kenal Bapak Ibu Atul Gawande? Sudah ada bukunya di Gramedia, diterjemahkan bahasa Indonesia, itu bagus sekali. Saya tidak promosi juga dari Gramedia, tidak dapat fee dari Gramedia, tapi bagus sekali. Karena dia menceritakan pengalaman dia pada waktu menjadi residen. Ya, menjadi residen itu seolah-olah saya terkenang zaman waktu jadi koas di RSCM. Oh iya ya, dulu juga seperti ini nih ya. Pada waktu melakukan tindakan belum tentu tahu sebenarnya tindakan yang dilakukan itu benar atau enggak begitu. Masuk ke OK belum tahu bahwa harus ada prosedur-prosedur sterilisasi yang harus dilakukan misalnya. Itu ternyata pengalaman dia. Cuma bedanya dia pintar nulis, kemudian ditulis dan bukunya jadi bestseller. Dia itu seorang profesor sekarang ini masih relatif muda, profesor di Health Policy and Management di Harvard School of Public Health. Tapi sekaligus juga profesor bedah di Harvard Medical School. Zaman dulu itu ada namanya Donald Berwick ya, Donald Berwick tadi yang fotonya saya tampilkan, itu dia sebenarnya profesor di bidang anak sekaligus di public health. Nah, kalau ini profesor di bidang bedah sekaligus di public health, 2 gelar profesor. Nah, dia itu sebagai penulis di New York Magazine ya sejak 98, terus dia juga menulis buku yang laris sekali ada. Dan juga dia dinobatkan oleh majalah Time sebagai salah satu dari penulis yang mempengaruhi dunia. Ini Atul Gawande. Nah, kalau udah selevel ini, Bapak Ibu sudah selevel dia, ya entah umurnya lebih tua atau lebih muda, gitu ya, itu baru bisa masuk ke keynote speaker, begitu di internasional. Tapi kalau di forum mutu, Bapak Ibu ya saya tunggu setahun 2 tahun sudah bisa jadi keynote speaker. Ya. Ada yang mau daftar? Nah, ini adalah pemenang dari kita bahas yang ini dulu ya, yang posternya dulu ya. Nah, ini pemenang posternya. Pemenang posternya judulnya seperti ini ya, contohnya diabetes appointment dengan webcam. Jadi perjanjian diabetes melalui webcam ya. Sekarang Bapak Ibu sudah pegang gadget masing-masing, sudah ada kameranya, tinggal klik saya daftar untuk ke poli diabetes tanggal sekian sampai sekian, itu ada kameranya langsung terekam wajahnya, namanya muncul, sidik jarinya mungkin juga muncul ya. Atau kalau kameranya jelas mungkin retinanya langsung ke foto gitu. Ketahuan ada retinopati diabetikum atau tidak misalnya. Ini dari Inggris ya. Yang kedua tentang ini di Jordania, apakah sertifikasi para profesional itu mempengaruhi mutu dan keselamatan pasien. Ya, contohnya, kita kan di Indonesia punya keharusan bahwa setiap dokter IGD itu harus dapat sertifikat ATLS, ACLS. Pernah nggak kita buat penelitian?
apakah dokter yang sudah punya ACLS ATLS itu meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien? Belum, ya. Sertifikasi kita sering kirim, misalnya ada sertifikasi mengenai PONEC, pelayanan obstetrik neonatal emergency komprehensif. Setelah pulang, apakah keselamatan dan mutu meningkat atau tidak? Nah, itu diteliti di Jordania, sudah jadi nomor 2, dapat hadiah nomor 2. Yang nomor 3 ini mencegah infeksi saluran kemih menggunakan pendekatan sains. Ya, pendekatan sainsnya ternyata kalau dibaca simple. P, D, C, A. Plan, do, check, action. Nah, gini doang begitu. Tapi bisa nomor 3. Nah, ini yang paling dekat dengan negara kita, tetapi jauh dari sisi mutu katanya, tapi sebenarnya nggak beda-beda jauh. Ini bagaimana membuat standardized asthma control assessment dengan increasing asthma control test score capture rate. Ya, dia buat semacam indikator untuk menilai tentang asma. Mungkin kalau dibaca indikatornya ini, chartnya itu cuman modifikasi dari yang ada. Ya, tapi dengan modifikasi mereka menemukan sesuatu yang baru yang lebih efektif sehingga bisa menang nomor 4. Ya. Ini adalah judul-judul dari yang menang dari pertemuan ISQA dan ternyata tidak terlalu sulit sebenarnya. Ya. Bagaimana dengan di Indonesia? Ini adalah 4 presentasi yang dibawakan oleh para perwakilan dari Indonesia di ISQA. Ya. Ada 4. Yang pertama yang poster. Yang poster itu ada yang dari Anta Medika. Antam, di sebelah ya. Itu dipresentasikan Bu Ati dengan Pak Ahmad Joyo Sugito, Dr. Fat, ya, mewakili Universitas Indonesia. Ini, the impact of hospital corporation of government public hospital on its quality, ya, gitu. Mereka menerapkan sebuah upaya peningkatan mutu, kemudian menilai efektivitas dari peningkatan mutunya. Mungkin kalau Bapak Ibu dari judulnya merasa abstrak, ya memang karena ini cukup abstrak begitu ya. Ini judulnya sebenarnya panjang, yang nomor 2 ini dari UGM, itu judulnya panjang dan setelah saya baca, harusnya membuat judul itu harusnya lebih singkat begitu ya. Tapi ya ini diterima juga. Ini diterima untuk presentasi 5 menit ya. Itu gara-garanya karena Pak Cahyono yang pergi ke sana. Pak Cahyono pergi ke sana bilang kalau buat presentasi yang 15 menit itu malah justru deg-degan. Jadi harus punya persiapan khusus, nggak menikmati konferensinya, udah 5 menit aja. Jadi centang yang 5 menit ya. Biasanya mereka suka mungkin sebagai daya tarik ya, kadang-kadang pertama kali kita masuk itu diterimanya abstrak. Tahun depan kirim lagi terimanya 5 menit. Tahun depan kirim lagi terimanya yang 15 menit. Itu biasanya seperti itu. Ini terkait dengan pengembangan akreditasi untuk puskesmas ya, yang nanti hari ini ya. Hari ini ya, di sebelah akan dipresentasikan ya, hari ini ya. Dipresentasikan di ballroom. Nah, ini yang dipilih untuk presentasi oral selama 15 menit ya. Yang pertama itu dari JH Piego ya. Ini terkait dengan Project Emas ya. Project Emas itu terkait dengan USAID ya. Jadi biasanya kalau ada embel-embel internasionalnya, lembaga internasional itu biasanya lebih mudah untuk diterima di presentasi 15 menit. Tapi kecuali kalau memang abstrak kita bagus sekali, itu nggak dilihat embel-embelnya, itu pasti bisa juga diterima di presentasi 15 menit. Ini dari dari Indonesia, dari Jakarta. Kalau ini dari Riau ya, dari Riau. Kalau ini LPZ itu dia menerapkan sebuah sistem yang diadopsi dari Belanda karena kerjasama dengan Maastricht University di Nederland. Ini presentasi 15 menit. Baik, Bapak Ibu, itu yang gambaran tahun lalu atau tahun ini bagaimana perwakilan kita di forum internasional baik di BMJ maupun di ISQA. Nah, untuk tahun depan, tahun 2014, saya ingin mengajak sebanyak-banyaknya perwakilan dari Indonesia. Jangan kalah dari Thailand atau Myanmar atau Vietnam ya. Saya nggak bicara dengan Singapura. Kalau Singapura mereka berbondong-bondong pergi. Nah, ini untuk forum British Medical Journal April 2014 di Paris. Ini levelnya agak sulit sedikit ya, karena yang disajikan itu harus kegiatan inovasi dalam peningkatan mutu. Ada inovasinya, ada yang baru dan bentuknya biasanya action research.
Jadi harus ada konteksnya apa, problem, masalahnya apa, lalu assessment of problem dan analisa masalah. Jadi kita harus menganalisa masalahnya apa, kemudian intervensinya apa, kita harus jelaskan ini masalahnya, kita lakukan intervensinya apa, lalu desain metodologi penelitiannya apa, ya apakah ini adalah pre dan post study atau ini segala macam ya. Terus kemudian bagaimana cara mengukur adanya perbaikan. Jadi mereka nggak terima bahwa setelah dijalankan maka semua sepakat bahwa ini telah baik, ya, itu nggak mau semua sepakat. Perasaan menjadi lebih baik juga nggak mau begitu ya. Mereka harus ada data objektif. Bagaimana cara diukur. Lalu efek dari perubahannya apa? Kemudian dari situ kita harus menyimpulkan lesson learn. Nah ini yang susah. Penelitian kita di Indonesia khusus untuk rumah sakit umum daerah tipe D misalnya di Manokwari gitu ya. Tapi lesson learn-nya itu harus bisa berguna bagi pembaca internasional begitu. Jadi kita buat penelitian kita juga bermanfaat bagi pembaca internasional. Terakhir ini pesan untuk yang lain, kalau ingin meniru apakah harus dilakukan inovasi, perbaikan dan sebagainya. Ini lebih detail, ini abstraknya detail seperti ini. Tapi keuntungannya kalau terpilih menjadi abstrak yang dipakai di dalam konferensi ini, maka nanti akan dimasukkan ke salah satu jurnal dari British Medical Journal, yaitu BMJ Quality and Safety Journal. Ini cukup bergengsi ya untuk memasukkan referensi. Ya, nama saya sudah masuk ke BMJ. Gitu. Baik, yang kedua adalah tentang ISQA tahun 2014. Ini akan diselenggarakan di Brazil. Temanya ditentukan Quality and Safety along the Health and Social Care Continuum. Oke. Jadi tema ini bisa dipakai secara luas karena mereka juga punya 9 topik. 9 topiknya macam-macam, ada yang terkait dengan leadership, ada yang terkait dengan improvement science and patient safety, ada yang terkait dengan patient center care, ada yang terkait dengan akreditasi, ada yang terkait dengan edukasi dan penelitian, ada yang terkait dengan developing country, ya negara berkembang seperti kita, ada yang comparative effectiveness in health information technology, yang senang teknologi informasi dan assessment bisa masuk sini, ada yang terkait dengan social care, ada yang terkait dengan integrated care yang tadi disampaikan oleh Pak Thomas Berenberg ya tentang integrated care. Nah ini topik-topiknya bisa kita pilih, ada 9 jalur dan abstraknya relatif sederhana. Cukup hanya judul, tujuannya apa, metodenya bagaimana, hasilnya apa, kesimpulannya bagaimana. Jadi 1 lembar cukup kita kirimkan ke sana, kemudian nanti akan ditanyakan, akan dipresentasikan dalam bentuk apa. Nah sekarang setelah abstrak kita dipilih, bagaimana cara kita menyajikan? Yang pertama saya akan ceritakan mengenai presentasi oral dan kemudian berikutnya presentasi dengan poster. Untuk menyajikan presentasi kita harus susun, ini untuk secara oral kita harus susun urutan kepentingan isi dari papernya. Kalau presentasinya 5 menit ya, jangan sampai baru halaman judul sudah 5 menit ya. Kita harus cepat-cepat mana yang paling penting. Kedua, karena biasanya forum mutu itu internasional itu bisa 3 hari, 4 hari, jadwalnya padat, pembicaranya banyak, itu biasanya pesertanya sudah letih, udah mulai ngantuk-ngantuk, apalagi makan siang, setelah makan siang seperti kita ini ya. Jadi harus lebih semangat, bersahabat, dan memberikan humor. Berikutnya, tidak harus menjelaskan masalah dengan baik, karena belum tentu semua bekerja pada bidang yang sama seperti kita. Jadi kalau saya bicara mengenai akreditasi, jangan-jangan ada yang belum tahu, nah itu kita harus jelaskan. Yang berikutnya, nggak perlu detail. Wah, kita cerita detail tentang instrumennya, gambar detail segala macam tidak perlu ya. Pertama karena belum tentu semua peserta peduli. Kalaupun peduli mereka biasanya mendatangi kita pada akhir presentasi, minta makalah lengkapnya. Lalu pada waktu memilih huruf slide ya, peserta ingin cepat membaca slide kita, jadi jangan pakai slide huruf kecil-kecil begitu. Jangan biarkan mereka baca slide-nya, nggak dengar kita. Ya, karena saking detailnya dibaca semua satu persatu, kita ngomong apa dia nggak dengar. Terus tidak perlu secara grammar benar gitu ya, karena kita ingin membuktikan bahasa Inggris kita bagus, kita ketik grammarnya bagus, tapi akhirnya panjang-panjang, tulisannya jadi kecil-kecil ya. Terus terakhir jangan pakai warna yang kurang kontras. Ya.
Kalau ini kurang kontras ya, gambar ini kurang kontras itu bukan kesalahan slide-nya, tapi karena kesalahan overhead proyektornya. Lalu pada waktu menggunakan PowerPoint ya, sekarang semua orang pasti pakai PowerPoint ya. Tapi sekarang sudah nggak tertarik lagi dengan background yang atraktif ya, backgroundnya gambar tadi apa namanya pantai Brazil. Bayangkan kalau backgroundnya di sini gambar pantai Brazil atau gambar apa namanya demo pakaian Brazil gitu ya. Orang konsentrasinya di backgroundnya ya. Lalu jangan pakai animasi yang tidak perlu ya, apalagi animasi yang bergerak ya. Kalau si siapa namanya ini Naruto-nya lompat-lompat ya, Anda lihat Naruto-nya begitu ya, mengganggu ya. Biasakan gunakan desain standar dari PowerPoint ya, seperti ini saya pakai standar dari PowerPoint, atau mungkin kalau ingin lebih canggih standarnya bukan dari PowerPoint tetapi dari Apple gitu misalnya, lebih canggih. Lalu pastikan kita copy ke notebook karena kita biasanya rame-rame begitu, jadi sebisa mungkin dalam waktu 5 menit atau 15 menit kita bisa presentasi dengan cepat. Kemudian untuk bicara, mungkin kita nggak cukup waktu untuk membahas semua slide, jadi kita fokus pada 1-2 ide saja, lalu tampilkan secara ringkas ya. Kalau bisa kita jangan menghalangi layarnya, terus kemudian saya lebih baik melihat kepada layar daripada kepada notebook ya, karena kalau pandangan saya ke notebook, Bapak Ibu merasa ditinggalkan oleh saya karena saya lihat notebook, yang lain lihat layar. Kalau saya lihat layar, Bapak Ibu merasa kita semua sama-sama lihat layar ya. Kemudian siapkan, nah ini tadi ya, kalau bahasa Inggris ya mungkin aksen kita, kalau orang Singapura Singlish begitu ya. Nah kalau kita mungkin di Jogja Jogjalis begitu ya, Sololis ya, Betawilis gitu ya, links bahasa Inggrisnya, aksennya mungkin sulit dipahami, jadi kita diminta untuk bicara pelan-pelan. Tapi jangan khawatir, kalau orang Indonesia pasti ngomongnya pelan-pelan ya bahasa Inggrisnya begitu. Kecuali yang fasih seperti Mbak Ari. Ya. Kemudian kita siapkan beberapa slide detail kalau ada pertanyaan ya tadi ya. Saya udah curiga nih, biasanya ditanya ABC, saya udah buat slide-nya untuk KPN-nya. Untuk poster, Bapak Ibu, posternya harus to the point, apa yang ingin ditampilkan. Judulnya boleh berubah dari judul apa yang kita sampaikan dalam abstrak. Kita buat judul yang lebih atraktif, yang lebih pendek, gunakan paragraf yang lebih pendek, kalimatnya singkat, pakai bulet-bulet saja, kemudian fokuskan pada satu temuan, ya tidak perlu semua kita masukkan. Kalaupun ingin memasukkan foto, ya berikan foto yang ada kaitannya, ya jangan foto narsis kita masukkan, gitu ya. Baik, ukuran posternya harus bisa dibaca dalam jarak 3-4 meter, karena biasanya mereka pinginnya bacanya agak jauh begitu. Biasanya tidak dalam bentuk standing banner ya. Kalau poster kita dalam bentuk standing banner, biasanya orang bacanya sambil jongkok kan begitu, karena sampai di bawah. Kemudian kalau untuk judul sampai 108 poin, besar hurufnya, subjudul 54 poin, teks 27 poin ya. Terus saya juga masih lihat ada beberapa poster kita yang menggunakan huruf besar semua begitu ya, seolah-olah membuat posternya sambil marah-marah gitu ya, poster semua. Pakai spasi double. Gunakan rata kiri saja, tidak perlu rata kanan kiri, karena kalau di poster kita pakai kolom-kolom itu biasanya akhirnya menjadi ada spasi-spasi yang terbuang. Baik, itu teknisnya bagaimana cara kita menyampaikan. Kemudian 2 slide terakhir saya adalah untuk mendorong lebih kencang lagi agar Bapak Ibu menyajikan karya-karya Bapak Ibu di forum internasional. Apa manfaatnya? Yang pertama, ini adalah sebuah proses pembelajaran ya. Biasanya pada waktu di rumah sakit kita atau di puskesmas kita atau di dinas kesehatan kita merasa kegiatan kita sudah paling baik. Tapi begitu dipresentasikan ke orang lain, ternyata orang lain pun melakukan hal yang sama. Hasilnya mungkin bisa lebih bagus. Jadi itu sebuah proses pembelajaran. Yang kedua, ide-ide. Ternyata kadang-kadang ide kita itu lebih orisinil, lebih bagus, lebih inovatif daripada ide-ide di negara-negara lain. Jadi kita juga bisa ditiru. Enggak cuma kita meniru, tetapi kita juga bisa ditiru. Yang kedua, dengan kita presentasi kita dapat feedback. Ya, saya pernah mempresentasikan sebuah poster, kemudian ada orang asing melihat, dia baca sebentar, terus kemudian dia buat pertanyaan yang sampai sekarang saya belum bisa jawab. Oh iya ya, ternyata ada yang belum saya kerjakan ya, padahal itu penting sekali. Kemudian berikutnya membangun network ya, kita bisa ketemu dengan orang-orang yang bekerja pada bidang yang sama. Lalu meningkatkan kemampuan presentasi, dan yang paling penting mungkin menambah
daftar riwayat hidup ya, tambah panjang riwayat hidup kita. Pernah presentasi di forum internasional atau forum Indonesia Healthcare Quality Network. Manfaatnya utama menyajikan karya apa? Tadi menyebarluaskan pengetahuan dan pengalaman kita, lalu membangun jejaring kerja dan penelitian, mempromosikan diri kita sendiri, dan yang paling penting juga mendapatkan ide-ide baru. Ya. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, ya, katanya Indonesia itu ingin punya layanan kesehatan kelas dunia. Nah, untuk menjadi layanan kesehatan kelas dunia, itu baru bisa kalau kita menginformasikan kepada dunia, ini yang kita kerjakan. Begitu orang lain tahu itu yang kita kerjakan, maka mereka akan menganggap bahwa kita sudah sejajar dengan mereka. Dan mereka akan memberikan respect mereka kepada kita, mengakui bahwa betul Indonesia itu punya layanan kelas dunia. Tapi kalau kita bicara kelas dunia hanya di dalam negeri, tidak pernah kita bawa ke luar negeri, maka orang lain akan bertanya-tanya, ada apa dengan Indonesia? Ya. Seperti mungkin sekarang Bapak Ibu bertanya-tanya, ini siapa? Saya juga nggak tahu, karena cuma numpang foto dia saja. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.